Hai Panafren, ketemu lagi dengan saya Michael Haryawan di acara Tech Talk. Obrolan seputar teknologi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Supaya yang awam menjadi paham, yang profesional menjadi makin handal. Bagi Panafren yang sudah mengikuti Tech Talk di sebelumnya, kita bincang-bincang mengenai AC bersama rekan saya, Bro Randi, yang lebih membahas mengenai bagaimana cara kerja AC dan bagaimana AC tersebut dapat mendinginkan ruangan. Kali ini saya ditemani oleh Kang Faisal dan Mbak Vini. Silakan Mbak Vini memperkenalkan diri. Halo, saya Vini, Product Marketing RAC. Ya, halo Pak Nafren ya. Kenalin saya Faisal, saya juga dari Panasonic Global Indonesia di marketing AC. Salam kenal, yuk kita ngobrol-ngobrol sekarang. Karena saya sudah ditemani oleh narasumber yang top mengenai AC, saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Mbak Vini. Kaitannya dengan pandemi seperti saat ini, AC seperti apa yang kita harus pilih? Mungkin ada kaitannya dengan hidup sehat, kemudian udara yang lebih bersih. Kalau dalam hal memilih AC saat seperti pandemi ini, kita jangan hanya memilih AC itu hanya berdasarkan yang bisa mendinginkan saja, tapi juga bisa menjernihkan udara sehingga udara di dalam ruangan kita itu juga lebih sehat. Terkadang udara yang di dalam ruangan itu belum tentu bersih gitu, belum tentu sehat gitu, karena kadang-kadang kita juga bisa membawa virus itu ke dalam rumah melalui pakaian kita, melalui tas atau mungkin barang-barang kita gitu yang dari luar kita bawa ke dalam. Nah, itu pasti akan mempengaruhi kualitas udara yang ada di dalam ruangan kita gitu. Kalau konsumen beli AC kan biasanya carinya yang cepat dingin, yang bisa dinginin ruangan, yang bisa bikin nyaman. Padahal sebenarnya kan pada dasarnya ruangan yang nyaman itu belum tentu kan udaranya sehat juga kan ya Mbak ya? Iya, benar sekali. Jadi di dalam udara kita yang kita hirup itu bisa mengandung virus, bakteri yang kita bawa dari luar. Terus juga ada PM 2.5, terus alergen juga. Kadang yang alergen dari misalnya bulu binatang peliharaan, misalnya dari anjing atau kucing gitu, yang itu akan berbahaya dalam jangka panjang kepada diri kita, terutama untuk mungkin anak bayi ya atau balita yang lebih rentan seperti itu. Ya. Padahal kan sebenarnya udara dingin yang menurut semua orang, menurut banyak orang, kalau udara dingin di dalam ruangan, terutama di tempat tidur atau di kamar tidur, udara dingin dianggapnya nyaman, ya sudah. Karena dingin dianggapnya bersih kan pasti. Padahal kan belum tentu ya sebersih-bersihnya kamar kan kita ada barang-barang yang ada di kamar itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya aja mungkin ada korden, ada bed cover, kemudian ada keset, terus kemudian kadang-kadang kita juga bawa slipper kan di dalam ruangan. Sebelumnya ya, terus kadang kita mungkin bersin atau ada orang bersin terus megang sesuatu kayak mungkin handle pintu, meja atau apa gitu kan. Itu sebenarnya yang membuat kualitas udara kita juga di ruangan itu terganggu gitu. Dan sebenarnya kita kalau memilih AC itu bukan hanya yang bisa mendinginkan, tapi juga bisa menjernihkan udara sehingga kualitas udara di ruangan tersebut, ruangan kita itu lebih sehat gitu, yang akan berdampak kepada diri kita di jangka panjang. Jadi kalau membeli AC itu berarti sama aja dengan investasi jangka panjang gitu, karena kalau misalnya kita atau orang lain misalnya merokok gitu kan nggak mungkin besok dia langsung kena kanker paru gitu. Tapi itu kan butuh bertahun-tahun gitu untuk adanya kanker paru itu terdevelop di atau merusak paru-parunya dia gitu. Begitu juga dengan udara yang kita hirup itu. Udara yang kita hirup sekarang akan mempengaruhi kualitas hidup kita, kualitas kesehatan kita di 20 tahun atau 15 tahun ke depan seperti itu. Jadi sama aja dengan membeli AC yang tepat, yang bukan hanya mendinginkan tapi bisa membuat kualitas udara kita lebih baik, itu sama saja dengan investasi jangka panjang seperti itu. Menarik nih kalau udah ngomong-ngomong investasi ya, antara investasi, kondisi pandemi sama hidup sehat nih. Ini ternyata ada kaitannya. Kalau tadi Mbak Vini nyampein bahwa sebenarnya beli AC itu adalah investasi jangka panjang. Karena udara yang kita hirup, udara yang kita ambil saat ini belum tentu bagus buat tubuh kita. Dan efeknya juga misalnya kita hirup udara jelek hari ini,
efeknya kan belum tentu 1 jam lagi ke depan atau 2 jam Benar. lagi atau besok gitu ya. Jadi ini lebih ke jangka panjang. Nah, ada nggak sih rekomendasi dari Mbak Vini mengenai AC Panasonic yang bisa mencakup semuanya? Ya kesehatannya juga dapat, udara bersihnya juga dapat, gaya hidup sehatnya udah pasti. Ya, jadi yang membedakan AC Panasonic dengan AC lainnya adalah kita ada yang namanya teknologi Nano EX dan Nano EEG gitu. Jadi ini adalah teknologi pemurnian udara yang bisa menghasilkan OH radikal yang dapat menghambat segala macam virus dan bakteri, terus juga menghilangkan alergen dan PM2.5 yang ada di dalam ruangan kayak gitu. Nanti mungkin detailnya akan dijelaskan oleh Mas Faizal ya. Jadi bedanya apa sih dengan AC-AC lain yang juga katanya bisa memurnikan udara gitu. Kalau Nano EX ini kita udah terbukti berkolaborasi dengan 2 lembaga research yang ada di Jepang, Universitas Prefektur Osaka dan lembaga research Texel di Prancis, yang membuktikan bahwa Nano EX ini dapat menghambat virus corona hingga 99,99%. Gitu. Jadi itu bedanya dengan mungkin brand lain atau AC lain gitu. Kita klaimnya itu berdasarkan research, bukan cuman sekedar klaim. Terus yang kedua adalah si Nano EX ini itu bisa dihidupkan 24 jam walaupun AC-nya dimatikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan kita misalnya keluar gitu, terus kita matikan AC, Nano EX ini bisa dinyalakan gitu. Jadi walaupun kita di luar rumah, Nano EX ini tetap dapat bekerja untuk mencernihkan udara ketika kita sedang pergi keluar gitu. Dan watt itu sangat-sangat kecil, cuma 25 watt. Jadi kayak kita hidupin satu lampu lah gitu. Dan yang ketiga adalah Nano EX ini generatornya menghasilkan OH radikal yang bersifat aktif gitu. Jadi dia menyerang virus-virus keluar dari AC-nya, terus menyerang virus-virus dan bakteri gitu. Ini menarik nih Mbak, ada 99,99%, artinya bisa boleh dibilang menghilangkan virus kuman dan bakteri ya. Kemudian yang kedua, ini bisa hidup 24 jam, ada Nano EX yang bersifat aktif. 3 hal ini yang menarik sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal yang agak-agak lebih ke teknis, aku geser ke Kang Faisal nih, kayaknya lebih expert. Halo Kang Faisal. Ya, halo. Ini kalau bicara soal yang tadi disampaikan Mbak Vini, 99,99%, kemudian bisa dihidupkan 24 jam tanpa harus menghidupkan AC-nya. Yang paling menarik sebenarnya yang terakhir buat saya adalah Nano EX ini bisa bekerja aktif. Apakah itu seperti pasukan yang dia keluar dari AC-nya? Atau bagaimana nih Kang Faisal? Jadi teknologi ini, jadi bekerjanya itu secara elektrostatis. Tadi sudah disampaikan menghasilkan partikel OH radikal ya, untuk pelumpahan polutan yang tadi sudah disebutkan, termasuk virus. Nah, dia itu menyerang langsung, betul. Jadi dia itu seperti disebarkan ke seluruh ruangan. Berbeda seperti contohnya, saya sebut dulu filter di sini. Nah, itu kan dia menangkap ya. Nah, kalau ini menyerang langsung, karena menyerang dia mampu melumpuhkan. Jadi dia mampu melumpuhkan. Kalau menangkap doang sih kayak ini ya, kayak kita ngumpulin penyakit dong ya. Gitu ya. Kalau misalkan ini virus nih, ditampung nih, di ember nih, kita tampung. Virusnya tetap hidup di situ. Kayak dikumpulin doang gitu. Kalau ini enggak, kayak di jaring, dia menyerang langsung. Kayak di jaring gitu kalau ini kayak di jaring. Betul. Terus dikumpulin. Kalau inilah serang aja langsung, lumpuhkan di tempat gitu. Jadi dia disebarkan ke seluruh ruangan OH radikalnya. Nah, yang menarik adalah kalau tadi kompetitor cuma punya filter yang bersifat pasif, yang kita punya Nano EX itu bersifatnya aktif. Ya. Berarti kalau aktif, dia ada yang bikin dong di dalam ya. Itu alatnya ada di dalam AC atau dia ikut dalam hembusan udara atau gimana tuh kira-kira secara teknis sedikit deh. Iya. Jadi alatnya itu ada di dalam AC-nya sendiri ya. Ukurannya itu kecil banget sih. Kalau kita bicara ukuran alatnya itu mungkin saya samakan seperti kotak cincin ya. Oke ya. Jadi alatnya itu kecil banget sebesar itu dan kita sebutnya generator Nano-I ya. Generator Nano-I. Nah, generator ini memecah
partikel kalau nanox memecah molekul air ya, sehingga menjadi OH radikal tadi. Kita tahu ya partikel air itu kan H2O ya. H2O betul. Dia ya H2O. Kita pecah, kita hilangkan salah satu hidrogennya kan H2O ya. H-nya ada 2, lalu O oksigen. Nah, hidrogennya kita hilangkan menjadi HO. Nah, cuman kalau penulisan di kimia itu jadi dibalik OH. Nah, dia sifatnya radikal. Radikal itu jadi tidak stabil. Dia ingin kembali menjadi molekul air, sehingga tadi dia akan menyerang polutan-polutan yang mengandung hidrogen. Dan polutan yang tadi disebutin oleh Mbak Vini itu semuanya mengandung hidrogen. Jadi si OH radikal ini mengambil hidrogen yang, contohnya saya ambil virus ya. Virus ini diambil, ibaratnya kita dilukai gitu ya, dilukai sama orang, sehingga pendarahan. Kita bisa aja kan meninggal atau mati kehabisan darah. Nah, seperti darah, itu. Ya, virus itu kita ambil hidrogennya sehingga dia lumpuh dan nanti akan mati perlahan. Seperti orang yang terluka dan kehabisan darah nantinya. Jadi si OH radikalnya ambil hidrogen, dia kembali menjadi H2O, virusnya sendiri kekurangan salah satu unsur pembentuk dianya, jadi dia akan nanti mati perlahan. Jadi dilumpuhkan gitu cara kerjanya. Jadi ketempelan betul seperti itu. Berarti dalam arti kata aktif yang sesungguhnya ya, berarti si OH radikalnya ini benar-benar cari unsur untuk ditempelin. Betul. Ya, supaya dia kembali ke jadi air gitu. Iya, betul gitu. Iya, begitu. Wah, berarti seru juga nih ya. Ternyata kalau misalnya kita punya kaca pembesar atau kacamata yang bisa lihat udara di sekitar kita berperang, seru juga ya. Berarti benar-benar aktifnya itu benar-benar 100% aktif dong. Si OH radikalnya dihasilkan di generator nano IX, kemudian keluar ionnya, dia akan cari partikel yang mau dia tempelin, akhirnya udara di sekitar kita jadi bersih. Wah, menarik nih sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya, ini kan kita bicara generator ya, berarti ada alat tambahan yang berada di dalam AC-nya. Kayak gitu ya, kurang lebih ya? Iya, betul. Kira-kira si generator ini perlu perawatan khusus nggak sih? Atau ada perlakuan khusus nggak sih terhadap generator ini? Nah, iya. Umumnya ya, kalau namanya pemurni udara, ya itu perlu ada perawatan. Tapi inilah kelebihannya dari nano teknologi kita ya, yaitu kita nggak perlu ada perawatan khusus ya, karena dia terbuat dari material-material yang memiliki lifetime yang sangat panjang ya, kuat gitu ya. Contohnya nano IX ini di generatornya itu menggunakan material titanium. Titanium itu material metal ya atau besi yang termasuk terkuat di muka bumi ya, selain baja dan sebagainya. Ya, apalagi itu kan elektrostatis ya, dia akan melontarkan listrik terus ya, itu akan kuat selama-lamanya, kecuali kalau ada gangguan eksternal ya. Nah, kenapa saya sampaikan di sini ada gangguan eksternal? Contohnya misalkan ya ada namanya AC ya, ada maintenance bulanan lah ya, 3 bulan sekali gitu ya, cuci AC. Nah, kalau misalkan generatornya terganggu ya, misalkan terganggu tersentuh atau jadi kendor apalah bagian-bagian apanya itu ya bisa jadi ada. Tapi kalau kita penanganannya betul, ya nggak perlu ada perawatan apa-apa gitu ya. Jadi dia awet gitu. Selama AC-nya berfungsi, si generatornya tetap berfungsi juga gitu ya. Oh gitu, berarti lifetime ya. Umur si AC itu masih jalan, masih berfungsi, maka generator itu akan pasti masih berfungsi. Betul, dan kelebihannya AC Panasonic awet, jadi sama-sama bertahan lama. Ya, gitu. Ya, wah, thank you banget nih, udah ketambahan banyak banget nih. Berarti di AC-nya ada generatornya, yang generatornya menghasilkan OH radikal yang aktif, artinya dia akan nyerang langsung untuk memurnikan bakteri sama kuman yang beredar di udara, plus bisa nyala tadi Mbak Vini juga sampaikan bisa nyala 24 jam tanpa harus AC-nya tersebut berfungsi. Listriknya cuman kayak lampu ya, berarti ringan banget. Yeah. Dan terakhir dia nggak perlu perawatan khusus selama AC tersebut dirawat juga. Artinya perawatan rutin, pencucian, servis dan lain-lain 2 bulan atau 3 bulan sekali. Selama AC tersebut masih berfungsi dengan baik, berarti generatornya juga masih bisa berfungsi dengan baik. Betul. Artinya time warranty dong nih ya. Kan
kan kalau di kompetitor juga ada ya, mereka gembar-gembor bukan cuman kompetitor tapi banyak lah sekarang kayak di sosial media rame bahas mengenai filter yang kita tadi sudah tahu sebelumnya. Kang Faisal juga nyampein bahwa kalau filter itu sama aja kita nampung bakterinya ada di situ gitu. Jadi kita malah ngumpulin penyakitnya ada di situ di satu tempat, bukan kita menyerang keluar. Ada yang menarik perhatian buat saya adalah HEPA filter. Sebenarnya mana yang harus kita pilih atau mana yang lebih bagus antara si teknologi Nano EX yang kita punya atau HEPA filter? Atau kombinasi dari dua-duanya? Oke. Ya, selama pandemi ini berlangsung, orang-orang sekarang mulai mengenal juga ya istilah HEPA filter. Dulu sih HEPA filter itu mungkin orang-orang yang bergerak di bidang farmasi, medis, ya, laboratorium yang pada paham lah tentang HEPA filter. Ya, jadi sedikit saya sampaikan di sini. Nah, itu ada kelas-kelasnya juga, maksudnya kelas levelingnya ya. Jadi ada HEPA filter kelas 1000, kelas 10.000, kelas 100.000, dan itu fungsinya macam-macam. Jadi semakin angkanya berbeda-beda, itu kemampuan menangkap partikelnya bisa semakin lebih rapat, lebih kecil. Nah, tadi yang saya singgung di awal ya, filter itu sifatnya menangkap dan menyimpan di situ. Kalau lama-lama numpuk ya juga seperti berternak virus istilahnya ya. Nah, sebetulnya kalau dikombinasikan ini menjadi hal yang bagus karena umumnya filter ini biasanya menangkap partikel debu yang misalkan kita kan kalau ruangan itu butuh namanya udara baru ya, udara fresh, udara segar dari luar ruangan. Di ruangannya sendiri kita tambahkan lagi ada nano teknologi tadi. Jadi saling melengkapi lah ya. Jadi kalau bicara lebih bagus mana, dua-duanya punya tujuan sama, fungsi berbeda gitu ya. Nano ini kan seperti ini, ibaratnya tentara. Tentara itu menyerang. Ya, kalau filter itu polisi itu menangkap. Artinya gitu. Berarti kalau mau lebih efektif kita harus pakai dua-duanya supaya saling menunjang. Yang AC-nya ada Nano EX-nya plus ada air purifier dengan HEPA filter. Yang satu nyerang, yang satu lagi jaga posko, jaga markas di sini nih. HEPA filter. Sip. Aku mau tanya Mbak Vini dong, Mbak. Nah, gimana? AC yang punya Nano EX, apakah semua AC Panasonic ada Nano EX-nya? Jadi untuk yang standar itu ada IPN series, untuk low watt itu ada XN series, untuk inverter jadi ada XU series dan XPU series. Nah, XPU ini adalah AC terbaru Panasonic New Inverter gitu yang didedikasikan khusus untuk konsumen-konsumen di Indonesia. Yang baru nih menarik nih Mbak. Kira-kira apa yang bisa bikin konsumen untuk beli AC yang tipe terbaru? Karena kan aku dengar kata-katanya didedikasikan untuk Indonesia. Indonesia itu kan salah satu concernnya adalah daya listrik gitu kan. Listrik itu masih sangat terbatas gitu di beberapa kota gitu. Bahkan kota-kota besar juga sering ada pemadaman listrik gitu. Juga 60% rumah tangga di Indonesia itu masih menggunakan 1.300 watt. Karena melihat hal itu, jadi Panasonic mendevelop AC inverter yang membuat konsumen dapat memilih menggunakan watt yang sesuai dengan rumah tangganya gitu. Jadi kalau misalnya 1.300 misalnya pakai AC inverter 1 PK gitu. Misalnya takutnya listriknya turun gitu kan, tiba-tiba hidupin rice cooker, setrika, dan mesin cuci, terus hidupin AC juga itu pasti akan turun gitu. Nah, dengan adanya AC inverter XPU ini, dengan adanya fitur Eco Mode, kita bisa memilih apakah kita menggunakan watt yang full gitu atau cuma 80%-nya saja atau 50%-nya saja gitu. Wah, bisa dipilih konsumsi wattnya. Menarik juga nih. Bisa full, bisa 80%, bisa 50%. Itu dilengkapi dengan Nano EX teknologi juga kah? Yes, benar. Untuk XPU, jadi kita ada 2 yang ada fitur Eco Mode, yaitu XPU dan PU. Dan yang ada Nano EX-nya itu adalah XPU gitu. Jadi tidak hanya
menjernihkan udara gitu, tapi juga sesuai dengan kondisi listrik yang ada di rumah gitu. Wah, berarti tadi yang ada di mindset saya adalah Nano EX itu buat kalangan atas karena harganya lumayan dalam tanda kutip. Karena teknologinya tinggi, otomatis akan sesuai dengan harganya. Ternyata ini baru tahu ya, ada AC baru yang bisa menyesuaikan dengan konsumsi listrik. Jadi ini menarik. Plus dia ada Nano EX juga sebagai pemurni udara dan inverter tentunya. Bisa 100%, 80%, dan 50%. Karena AC Panasonic itu didedikasikan bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi semua kalangan di Indonesia gitu. Wah, ini nih berarti makin lengkap ya line up yang ada saat ini. Dengan yang paling baru ini ada pilihan konsumsi daya listrik plus inverter plus Nano EX. Ini luar biasa banget nih sebenarnya. Aku mau minta sama Mbak Vini dong satu kalimat untuk konsumen supaya konsumen bisa beli AC Panasonic. Bijaklah dalam memilih AC, bukan hanya yang bisa mendinginkan, tapi juga bisa menjadikan udara sehingga kualitas udara menjadi sehat. Ingat bahwa udara itu kita konsumsi 24 jam non-stop. Kalimat dari Mbak Vini ini adalah mewakili perempuan Indonesia yang concern dengan keluarga dan kesehatan. Karena tadi juga berkali-kali ada kaitannya dengan investasi. Udara tiap hari kita hirup nggak bisa berhenti. Ya, artinya apa yang kita hirup sekarang jelek belum tentu efeknya langsung terjadi besok, 2 jam lagi, 3 jam lagi, tapi bisa 20 tahun lagi. Kang Faisal, satu kalimat untuk AC Panasonic dong. Belilah AC Panasonic karena AC Panasonic itu AC 2-in-1. Anda investasi beli barangnya AC, tapi Anda bisa dapat 2 fungsi. Jadi belilah AC Panasonic karena Panasonic a better life, a better world. Jadi selalu menghadirkan produk-produk yang untuk kebaikan kehidupan manusia dan juga kehidupan dunia secara keseluruhan. Wes, gila, luar biasa. Ya. Ini kalau boleh saya summary ya, diambil rangkumannya, teknologinya untuk pemurni udara ada Nano EX yang aktif. Dia nyerang kemana-mana, kemudian memurnikan udara pastinya akan menjamin kesehatan udara yang kita hirup setiap hari. Kalau saya ambil kalimatnya Mbak Vini bahwa ini adalah sebuah investasi karena udara kita hirup tiap hari nggak bisa berhenti. Karena makanan aja kita harus bersih. Masa iya udara yang kita hirup sehari-hari yang langsung masuk, walaupun sekarang seringan pakai masker ya. Tapi tetap aja kan nggak jaminan ya, kita udara kemana aja, nempel di baju dan lain-lain. Secara teknologi juga mampu membasmi kuman, bakteri, dan jamur, termasuk yang nempel-nempel di baju, nempel di korden, karena dia kecil sekali ukurannya nano. Plus ada teknologi yang bisa milih konsumsi listrik. Ini juga sangat menarik. Jadi kita bisa pakai 100%, 80%, dan 50%. Ya. Dan yang terakhir, AC Panasonic ini adalah AC 2-in-1. Ini yang menarik. Jadi 2 fungsi dalam 1 alat. Jadi bisa menjadi pendingin udara sekaligus sebagai pemurni udara. Obrolan kita hari ini nih menarik banget ya. Summary-nya kita dapat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat kalau kita beli AC Panasonic dengan teknologi Nano EX. Jadi lengkap nih. Jadi kalau Panafriend semua mau lebih sehat, concern sama kualitas udara yang ada di rumah, akan sangat disarankan punya AC dengan teknologi Nano EX plus air purifier. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memakai AC Panasonic di rumah. Karena itu adalah salah satu bentuk investasi untuk kesehatan kita dan keluarga. Terima kasih banget Mbak Vini sama Kang Faisal sudah menyediakan waktu buat kami. Sudah berbagi informasi yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di pembahasan yang berbeda, cuman dengan setup yang berbeda. Artinya pandemi sudah semakin surut asal kita semua disiplin sama prokes. Amin, amin. Bisa bikin di satu tempat, bisa bikin sambil duduk santai, sambil ngobrol, mungkin sambil ngopi. Jadi istilah TikTok, obrolan santai membahas soal teknologi dengan bahasa yang lebih mudah dimengertinya lebih enak. Jadi karena kita interaksi langsung. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Faisal dan Mbak Vini sebagai narasumber hari ini. Sudah berbagi informasi yang amat sangat berharga buat kita semua.
Dan buat Panafriend semua, jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar, likes dan subscribe jika belum. Jika sudah, nyalakan loncengnya supaya mendapatkan selalu update dari YouTube dari Panafriend. Jangan lupa juga follow Instagram, TikTok, dan Facebook dari Panafriend supaya nggak ketinggalan soal informasi teknologi terkini. Saya Michael Haryawan. Saya Faisal. Saya Vini. Stay up to date, stay healthy. Michael Haryawan, signing out. Dadah! Bye.